Saudara terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman pada kesempatan ini yang kita bacakan dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dan sebelum kita berdoa, silakan pausekan video Anda lalu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama dengan saudara kami di tempat ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami menggantungkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, saya menganggap Anda sudah membaca nats tadi, Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Saudaraku, saya sepakat dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa semua manusia pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Mungkin kita sering berhadapan dengan kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Namun kita tidak bisa mengelak. Kita harus bertemu dengan hal-hal di luar kemampuan kita. Saudaraku, berhadapan dengan situasi yang demikian, ada banyak orang yang mengambil sikap, tidak semua sama. Seperti yang kita hadapi saat ini, kalau kita menghadapi masa-masa pandemi, kalau kita menghadapi masa-masa sulit, ada banyak sikap yang biasa dilakukan orang lain. Itu tergantung kepada kepribadiannya. Kita nggak bisa menyalahkan. Ada yang bersikap pasrah. Biarlah, udah memang kondisinya begitu. Ada juga orang yang bersikap masa bodoh. Biar aja lah, nggak apa-apa. Dia cuek. Makanya angka-angka yang diberikan pemerintah itu, kekhawatiran-kekhawatiran, jaga jarak, pakai masker, social distancing, ya mungkin itu hanya siang. Kalau malam, seolah-olah tidak ada COVID, tidak ada pandemi. Kalau sore udah bebas, ya mungkin begitu sikapnya. Ada juga orang yang terlampau, sehingga dia bisa panik, dia ketakutan, dia paranoid dalam menghadapi situasi ini. Tapi ada juga orang yang melebihi itu, dia frustasi, dia putus asa. Apalagi dengan kondisi yang dilihatnya, udahlah, ini di luar kemampuan saya. Dia putus asa, dia menyerah. Tapi ada juga orang yang mengutuki. Ada orang yang menyalahkan, ada orang yang bersungut-sungut. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi, menyalahkan sikap manusia, melibatkan iblis, melibatkan banyak dosa dan menyalahkan. Sehingga saudaraku, dia berupaya untuk membenarkan diri di dalam menghadapi situasi ini. Tapi bagaimana sikap yang baik bagi seorang orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita selaku orang yang mengenal Tuhan? Mari kita belajar dari Raja Daud. Di dalam pembacaan firman ini, kita melihat satu sikap yang diperlihatkan oleh Raja Daud, yang walaupun kita tahu persis, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa memiliki kekuasaan, dia memiliki pasukan yang banyak. Tetapi ada kalanya juga dia menghadapi kesulitan yang tidak dapat dia lakukannya. Tapi bagaimana sikap Raja Daud menghadapi situasi ini? Kita melihat
bagaimana dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhannya. Dia punya keahlian tentunya, dia punya pengalaman tentunya, dia punya kemampuan yang bisa diandalkan pada waktu itu. Tetapi saat dia menghadapi kesulitan di luar kemampuannya, mari kita lihat di ayat 7, saya akan bacakan kembali kepada kita. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudaraku, bisa saja kita meminta pertolongan kepada orang yang kita anggap mampu. Tapi mari kita berpikir, kalau kita mengharapkan bantuan dari orang yang kita anggap mampu, coba seberapa lama ia mampu memperhatikan kita. Saat kita sekarang menghadapi situasi COVID ini, oke, pemerintah sudah berupaya dengan semaksimal mungkin memberikan bantuan. Tetapi berapa lama? Berapa lama pemerintah bisa mencukupkan kebutuhan yang kita butuhkan pada saat ini? Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan. Saudaraku, mungkin kita berada pada seperti yang saya sebutkan tadi. Kita jenuh, kita marah, atau bisa saja kita apatis. Tetapi mari kita lihat, dengarkanlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dia merasakan bantuan dari orang lain seberapa kuat pun dia tidak akan mampu menyelesaikan pergumulannya. Begitu juga dengan kita. Mungkin dampak daripada pandemi ini mungkin berkepanjangan. Situasi pasti berubah. Situasi walaupun kondisi dikatakan situasi akan dilonggarkan untuk pembatasan sosial berskala besar, dilonggarkan. Tapi jangan kita bayangkan bahwa kondisi bisa seperti sedia kala kembali. Kita melihat bagaimana kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan pada kesempatan ini. Saudaraku, bagaimana kita mampu memikul beban, bagaimana kita mampu memikul bebannya yang semua ini. Mungkin ketahanan hati kita, ketahanan perasaan kita, situasi kita di dalam kesehatan kita. Saudaraku, Daud mendekat kepada Allah. Di ayat 8 saya bacakan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman Tuhan berkata, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan, kata Raja Daud. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Di dalam kondisi kita saat ini, kita berupaya mencari jalan keluar daripada kesulitan yang sedang kita hadapi, karena kita menghadapinya secara bersama-sama. Tentunya juga jangan kita abaikan, kita mencari. Pertama-tama adalah kerajaan Allah. Bukan serta-merta saudaraku kalau kita mencari kerajaan Allah semuanya beres. Tetapi bagaimana seperti hatiku Tuhan mengikuti firman-Mu, maka aku mencari wajah-Mu. Mencari wajah Tuhan artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan persoalan kita kepada Tuhan, mendekatkan apa yang kita alami kepada Tuhan. Saudaraku, setelah kita melakukan iman kita, setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di sini mari kita lihat di dalam ayat 8 tadi, engkaulah pertolonganku. Kita paham betul di luar sana sama seperti kita, mengalami kesulitan yang sama. Keluarga kita, mungkin kita protes, masa dia tidak bisa bantu saya, dia nggak bisa bantu memberikan lowongan pekerjaan kepada saya, pemerintah tidak bisa memberikan lowongan kerja kepada kami. Saudaraku, semuanya itu terbatas. Tetapi hatiku mencari Engkau ya Tuhan, maka wajah-Mu ku cari Tuhan. Tentunya ini bukan hanya 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi terus menerus di dalam kesulitannya dia mencari pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat di ayat 9. Janganlah
menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Saudaraku, di dalam kondisi sama-sama menghadapi kesulitan, pertolongan yang kita harapkan sumbernya sama, yaitu Tuhan. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku Tuhan. Jangan meninggalkan aku. Saudaraku, biarlah pikiran kita, hati kita selalu berpusat. Jangan membiarkan apapun di dalam hidup kita ini goyah. Tetapi kita selalu berpusat. Saudaraku, dalam zaman yang serba tidak pasti ini, di dalam zaman yang penuh dengan ancaman ini, pemerintah mungkin akan mengambil sikap. Tetapi bukan berarti membebaskan kita dalam boleh kembali kepada situasi seperti sedia kala. Mungkin situasinya berubah. Tetapi mari kita lihat bagaimana saya mengandalkan Tuhanku. Mengandalkan iman kita, mengandalkan kepercayaan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk merendah kepada Tuhan. Sehingga betul, orang percaya berbeda sikapnya saat menghadapi kesulitan. Orang percaya akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti dia pasrah sepenuhnya. Seolah-olah ketika dia mencari Tuhan, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, semuanya selesai. Saudaraku, bukan. Tuhan menguatkanmu. Kita lihat, tunjukkan jalanmu kepada aku Tuhan. Ini yang perlu kita tempuh. Tunjukkan jalanmu kepada aku Tuhan. Apa yang harus kulakukan dengan imanku? Apa yang harus kulakukan dengan berdasar kepada kepercayaanku? Jangan saudaraku, sesudah kita berserah kepada Tuhan lalu kita diam. Tidak. Tunjukkan jalanmu kepada aku Tuhan. Yang perlu bagi kita adalah menemukan jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh bersama-sama berjalan di jalannya yang Tuhan telah tentukan kepada kita. Sehingga kita tidak menyimpang. Sehingga kita tidak kalah. Sehingga kita tidak dijatuhkan oleh situasi ini. Tuntunlah aku di jalan yang rata. Sebab apa? Saudaraku, pada waktu itu Daud memohon karena dia menghadapi banyak seteru musuh secara khusus, yaitu Raja Saul. Tunjukkan jalanmu kepada aku Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam perusahaanmu. Doakan perusahaan tempat kamu bekerja. Doakan tempat kamu mencari makan. Doakan atasanmu, doakan pimpinanmu. Kenapa? Kita lihat di sini. Sekalipun ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini juga menjadi pikiran bagi kita. Orang yang dekat kepada kita bisa saja meninggalkan kita. Orang tua, ayah dan ibu tentunya itu adalah orang yang sangat peduli kepada kita saat kita menghadapi kesulitan. Tapi kalau orang tua juga menghadapi kesulitan, mungkin dia juga di dalam kemampuannya yang terbatas. Itu makanya saudaraku, doakan. Saya sebutkan tadi, orang yang dekat denganmu bisa saja meninggalkanmu dalam masa sulit ini. Andaikan pun dia mau menolong, mungkin dia tidak sanggup. Saudaraku, di sini perlunya seperti kita sebutkan tadi, tunjukkan jalanmu kepadaku Tuhan. Jalannya seperti saya sebutkan. Doakan orang yang ada di sekelilingmu. Doakan perusahaan-perusahaan. Doakan pemerintah kita. Doakan semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Sehingga dampaknya ini bisa kita sama-sama mengatasi dengan jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan selalu membuat kita takjub, saudaraku. Kalau jalan pikiran kita mungkin terbatas, tapi jalannya Tuhan, disitulah kita memperoleh jawaban. Dan saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud di ayat 13, kita lihat, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Inilah harapan kita. Orang percaya tetap memiliki pengharapan, yaitu sesungguhnya aku percaya. Orang Kristen jangan sampai kehilangan kepercayaan.
Betul, kita sekarang kehilangan banyak mata pencaharian, kehilangan banyak kesempatan. Mungkin situasinya berubah nanti, kehilangan kebiasaan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada kesempatan ini. Sesungguhnya aku percaya, andalkan percayamu, andalkan Tuhanmu. Sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan yang mungkin seperti yang sering kami nyanyikan. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang melakukan yang terbaik. Ya mungkin bagi kita sekarang kita protes. Mungkin bagi kita ini tidak adil. Mungkin kita mengatakan sampai berapa lama ini Tuhan. Tapi sesungguhnya aku percaya. Aku percaya. Apapun masalahmu saudaraku. Bukan letakkan kepada jalan pikiran kita. Bukan letakkan kepada naluri kita. Tapi letakkan kepada iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita meletakkan itu kepada Tuhan, dasarnya Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Kapan itu? Kita lihat. Aku akan percaya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Di sini dia saudaraku. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Bukan berarti seolah-olah Tuhan tidak bekerja saat ini. Tapi nantikan Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Nantikan Tuhan menguatkanmu untuk menolongmu bangkit kembali. Menolongmu semangat kembali. Menolongmu untuk melihat kembali caranya Tuhan. Allah adalah kawan yang sangat baik. Allah adalah kawan yang sangat setia dibandingkan dengan semua yang bisa menolong di dunia ini. Jangan meninggalkan Allah. Engkaulah penyelamatku Tuhan. Jangan sembunyikan wajahmu Tuhan. Nantikan Tuhan saudaraku di dalam perjalanan hidupmu. Pertolongan manusia mungkin terbatas. Kebaikannya mungkin terbatas. Tetapi waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Nantikan Tuhan. Pasti dia akan mendengarkan keluhanmu. Mendengarkan hatimu. Dan mendengarkan doamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Supaya kami tetap menantikan Engkau. Hari lepas hari dan dalam pergumulan kami. Di dalam pendidikan anak-anak kami. Di dalam kepastian ekonomi yang akan kami tempuh. Di dalam perbedaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan menantikan Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan akan mendengarkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.